Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Ketemu lagi bersama Ibu dalam materi kimia. Hari ini kita akan membahas tentang materi laju reaksi. Nah, sebelum masuk ke materi laju reaksi, Ibu ingin sedikit menjelaskan bagaimana karakteristik pembelajaran kita hari ini. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, ada beberapa yang harus dipahami terlebih dahulu. Yang pertama, kita menggunakan Flavor Classroom berbasis inquiry terbimbing menggunakan LMS model. Nah, apa maksudnya di sini? Model yang kita gunakan yaitu model inquiry terbimbing, di mana pada model inquiry terbimbing ini terdiri dari beberapa tahap, ada orientasi, eksplorasi dan pembentukan konsep, aplikasi, dan penutup. Sedangkan pada learning management system yang digunakan yaitu Moodle. Nah, bagaimana penerapannya? Ada penerapan yang dilakukan secara asinkronus dan ada dilakukan secara sinkronus. Maksud sinkronus yaitu dilakukan pada waktu dan tempat yang sama. Sedangkan kalau pembelajaran asinkronus yaitu dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda. Nah, untuk orientasi, eksplorasi, dan pembentukan konsep itu dilakukan secara asinkronus. Maksudnya, Ananda harus mengerjakan ketiga tahapan itu sebelum masuk ke kelas atau sebelum kelas dimulai. Sedangkan pada tahap aplikasi dan penutup itu akan dilakukan di dalam kelas atau selama waktu pembelajaran di kelas. Pertama, orientasi. Pada orientasi ini, ada materi prasyarat yang harus Ananda penuhi. Ingat pada kelas 10 kemarin itu telah mempelajari tentang molaritas. Nah, molaritas ini menyatakan bahwa konsentrasi dari suatu larutan. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang, apa itu molaritas? Nah, silakan amati gambar berikut. Nah, pada gambar ini ada gambar botol semprot, ada gambar labu ukur, dan ada sampelnya. Anggap sampelnya ini KMNO4, beratnya 0,375 gram. KMNO4 0,375 gram ini dimasukkan ke dalam labu ukur. Kemudian ditambahkan air, sehingga terbentuklah pada gambar B, larutan pada gambar B. Ini belum penuh, sehingga ditambah lagi dengan air sampai batas 250 ml. Nah, dari gambar ini kita dapat mengetahui apa itu konsep dari molaritas. Nah, molaritas itu adalah jumlah mol zat terlarut atau solut per liter larutan. Nah, secara sistematis itu dapat dinyatakan dengan jumlah mol zat terlarut atau N solut dibagi dengan jumlah liter larutan atau V larutan. Nah, itu untuk konsep dari konsentrasi. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari kita pernah melihat banyak reaksi kimia yang terjadi. Misalkan ada kertas yang terbakar, ada besi berkarat, dan ada kembang api. Nah, ketika kertas kita bakar, itu pembakarannya akan terjadi sangat cepat. Hanya dalam beberapa waktu saja kertas akan langsung berubah menjadi abu. Demikian juga dengan kembang api. Sedangkan besi berkarat ini itu memerlukan waktu yang lama untuk berkarat. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa reaksi kimia itu ada yang terjadi secara cepat dan ada yang terjadi secara lambat. Mana yang terjadi secara cepat? Yaitu ketika kertas terbakar, kembang api kita bakar itu reaksinya berlangsung cepat. Sedangkan ketika besi berkarat, misalkan pagar rumah, itu merupakan reaksi yang berlangsung lambat. Nah, begitu juga dengan laju reaksi. Ada laju yang cepat, ada juga laju yang lambat. Nah, untuk lebih pahamnya, silakan setelah menonton video ini, buat ringkasan materinya, kemudian kerjakan
kerjakan bagian eksplorasi dan pembentukan konsepnya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.